Selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini kita lanjut lagi buat ngobrol karena bakal ada lagu terbaru yang bakal dibahas. Sudah ada bintang tamu kita, langsung saja kita sambut. Ini dia Azani. Halo. Luar biasa. Gimana Azani kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi kalau aku lihat Azani itu ini ya, suka maraton ya di Iya. Instagramnya. Iya, benar. Bahkan waktu itu juara di Tokyo atau gimana tuh, gimana? Itu ikutan full maraton, jadi lari 42 kilo di Tokyo. 42 kilo. Itu mempersiapkannya pasti nggak gampang dong. Iya, latihannya 4 bulan minimal. Lebih gampang nyiapin lagu atau nyiapin maraton? Dua-duanya ada challenge-nya lah ya. Oke, dan bicara soal lagu, ada lagu terbaru ya dari Azani Iya, yang betul. berjudul Tak Ada Salahnya. Iya, benar. Boleh di ini nggak sih diceritain, pertama apakah ada cerita di balik lagu tersebut? Sebenarnya lagu ini tuh sedikit multitafsir, jadi tapi intinya sih pokoknya dalam menjalani hubungan, dalam Oke. menjalani kehidupan itu tuh ya nggak usah terlalu banyak overthinking gitu lah mungkin ya. Jadi jalanin dulu aja, nggak ada salahnya kok gitu. Jadi ibaratnya ini ya, jangan terlalu ekspektasi secara lebih. Ya pokoknya jalanin yang kita punya aja sekarang itu nggak apa-apa Oke. gitu. Tanpa berharap yang lebih juga gitu. Karena kan semakin kita berharap lebih, semakin besar juga kekecewaan. Iya. Oke, untuk gimana nih, ada nggak sih kayak misalnya proses awalnya dari sampai Azani dapat lagu ini tuh Tak Ada Salahnya? Iya, jadi aku pertama ngobrol-ngobrol sama produsernya, Kak Iva Fahir. Ya. Kebetulan dia sebenarnya udah mendengarkan demo lagu ini tuh dari lumayan lama sih, cuman sempet kepotong pandemi waktu itu, awal-awal pandemi kan. Dan kita kan masih agak awam ya, waktu itu kayak belum banyak teknologinya supaya bisa barengan gitu, workshop gitu. Nah jadi sempet kepotong, cuman tahun lalu akhirnya udah rekaman, terus ya pokoknya menyiapkan semuanya tahun lalu dan bisa rilis di Februari tahun ini. Wah, itu dia. Pokoknya harus bisa langsung aja didengerin sama Sobat Gamers juga. Sudah tersedia ya di semua platform digital streaming ya. Bisa didengarkan di semua. Dari Joox, Spotify, terus ada Apple misalnya Music. Apple Music dan juga YouTube ya, sudah ada Iya, juga ya. udah ada. Bisa aja langsung klik Azani Tak Ada Salahnya. Iya, betul. Nah, itu pokoknya recommend banget, dan aku udah juga ngedengerin lagunya. Itu makna sih dalamnya, terutama sih kalau soal percintaan mungkin udah umum ya. Tapi kan ada yang lebih dari itu pada Iya. saat kita ingin mengejar sesuatu hal yang ingin kita capai, ya lakukan dan Iya. tak ada salahnya gitu. Betul. Ini kegiatan Azani kan, wow, maraton mungkin mempersiapkan. Tapi itu udah jadi kayak bagian fisik atau kamu termasuk atlet juga atau gimana maraton ini? Sebenarnya sih ini maraton hobi aja sih. Jadi emang di apa? Ada namanya World Marathon Major. Jadi dia ada maraton di 6, ya pokoknya 6 kota di dunia gitu. Karena kalau misalnya aku bisa nyelesain semuanya dapat medali khusus sebenarnya. Jadi goal aku tuh cuman menyelesaikan 6 itu sih. Oke, jadi Jadi bukan yang kayak atlet gitu enggak. itu umum juga ya yang ikutan ya? Iya, bisa, siapa aja bisa ikut. Dan waktu itu tempatnya di Tokyo. Iya, Ketemu yang Kang Emil juga ya di sana ya? Iya. Ikutan juga Kang Emil waktu itu hari? Kang Emil tuh kemarin dia support pelari-pelari dari Indonesia. Karena kebetulan itu yang ikut Tokyo Marathon kemarin yang dari Indonesia tuh lumayan banyak. Oke. Jadi kalau misalnya penasaran, ini Azani suka lari, itu cek aja langsung di Instagramnya. Dimasukin juga ya di official lirik video juga ya? Iya, ada. Tentang proses perjuangannya tuh panjang banget. Nah sekarang kita masuk juga ke proses perjuangannya Azani merintis musik. Itu kalau boleh tahu mulainya dari mana nih Azani bisa tertarik dalam bidang suara ini? Mungkin karena keluarga aku tuh hampir semuanya suka nyanyi kan. Ya. Nah jadi aku pas kecil tuh melihat kayak wah kayak seru juga nyanyi gitu. Akhirnya aku les nyanyi dari umur 4 tahun. Dari 4 tahun udah Azani ya? Dari kecil terus tapi kan waktu itu aku sama mama disuruh fokus pendidikan dulu. Nah karena sekarang aku udah selesai nih semuanya, udah lulus S1, akhirnya aku udah dibolehkan lah nih ngeluarin single segala macam gitu. Oke, jadi sebenarnya udah dari kecil udah dilatih, Iya. udah les vokal juga, tapi masih inget nggak
pertama kali yang dinyanyikan lagu sama kamu? Mungkin waktu kecil tuh aku suka nyanyi lagu Sherina deh, seingat aku. Yang andai aku telah dewasa gitu. Dan itu tuh masih berlanjut ya? Bahkan waktu itu kalau nggak salah ikut The Voice juga kan? Sempat tahun 2019. Berarti kayak apa ya, ibaratnya panjang juga ya, ibaratnya kalau misalnya bisa sampai di titik ini gitu. Iya. Dan masih bisa terus berlanjut sampai saat ini juga. Iya, sebenarnya iya sih. Itu suatu proses yang panjang. Termasuk kalau dari Azani sendiri hampir ini ya, terbilang produktif. Jadi tahun 2021, 2022, 2023 itu pasti ada single terbaru. Iya, betul. Apa aja boleh dikenalin nggak? Jadi single pertama aku tuh tahun 2021, judulnya Kamu. Kamu, ya. Terus yang kedua itu 2022 Biar Berlalu. Nah, sekarang di awal 2023 judulnya Tak Ada Salahnya. Oke, tapi ketiga lagu sendiri ini ada kayak ini nggak sih? Kayak misalnya kelanjutan jalan ceritanya, atau misalnya dengan sesuatu hal yang topik-topik yang beda? Sebenarnya tiga-tiganya topiknya beda-beda sih. Karena kebetulan vibe lagunya tuh juga tiga-tiganya beda gitu. Yeah. Karena aku emang suka explore aja orangnya. Gitu. Jadi kalau kepo bisa didengerin. Wah, itu dia ya. Jadi udah ada juga ya, udah rilis juga ya ketiga lagunya. Tapi gimana nih untuk yang next project selanjutnya? Bakal rencana mungkin ada target ngeluarin single di kapan? Insya Allah di tahun ini sih. Mungkin pertengahan tahun atau deket-deket ke akhir kali. Insya Allah. Ya, kita pasti menanti juga ya karya terbaru dari Azani, dan pokoknya sekali lagi bisa disaksikan di semua platform digital streaming untuk mendengarkan lagu terbaru Azani yang berjudul Tak Ada Salahnya. Ini aku berbicara soal ya mungkin jadi keresahan yang di usia-usia ya katakanlah generasi milenial atau zilenial lah, terkait dengan apa yang dia ingin capai, tapi masih ada semacam keraguan gitu di dalam dirinya. Kamu sendiri pernah nggak sih kayak ragu gitu ketika akan mencapai sebuah tujuan? Pasti, apalagi ya bisa dibilang di umur-umur yang aku sekarang ini yang baru lulus kuliah itu kan 2000 berapa ya, 2022 ya? Iya, baru lulus kemarin kan, 2022. Ya teman-temanku juga banyak lah yang masih bingung selanjutnya tuh mau apa sih, itu pasti banyak banget kan yang labil. Nah jadi kebetulan aku tuh sempet terlalu overthinking sih feeling aku gitu. Nah tapi pada saat aku menyerapi lirik dari laguku sendiri, aku akhirnya kayak oh ya udah deh, buat sekarang aku coba jalanin dulu aja apa sih yang aku mau coba dulu gitu, karena kan sebenarnya ya masih muda juga lah, perjalanan masih panjang gitu. Aku masih bisa, ya maksudnya baru lulus kuliah tuh masih panjang lah jalan menuju karir yang kita mau gitu kan. Betul. Jadi ya pada akhirnya ya udah aku jalanin dulu aja apa yang sekarang aku mau coba jalanin gitu. Tapi merasakan hal itu kan merupakan sebuah hal yang wajar juga ya? Iya, karena kebetulan ya nggak cuma aku, teman-temanku tuh juga banyak yang masih mencari-cari mereka tuh sebenarnya mau apa sih gitu. Ada yang misalnya udah masuk kerja tapi ternyata kayaknya dia nggak cocok di bidang ini deh, coba yang lain gitu. Menurut aku itu wajar-wajar aja sih. Ya, yang paling penting kan jangan sampai rasa takut itu menghalangi potensi yang ada dalam diri kita. Iya, betul. Karena kita nggak akan pernah tahu di ujung rasa takut itu kita sedang mengubah apa. Iya, Itu dia. Jadi ayo semoga lagu ini bisa menginspirasi, yang pada intinya tak ada salahnya sekali lagi buat mencoba apapun yang ingin kalian raih atau kalian gapai. Kalau kata Bung Karno kan mimpilah setinggi langit gitu. Bahkan ketika kita akan jatuh kita akan berada di antara bintang-bintang. Jadi jangan nanggung gitu untuk bisa bermimpi. Tapi di tahun ini sendiri ada nggak sih sesuatu hal yang ingin kamu capai atau targetnya? Sebenarnya tahun ini tuh aku punya target mau S2. Wah, kita doakan. Jurusannya apa kalau boleh tahu? Aku hukum. Wah. Ya kebetulan targetku terbesar sih, mungkin salah satu target terbesarku tahun ini rilis single lagi sama kuliah S2 gitu. Tapi bentar, aku penasaran juga sih. Sebenarnya sih kalau misalnya musisi banyak juga yang berlatar belakang hukum ya. Tapi kalau kamu sendiri kenapa tertarik dalam bidang hukum? Sebenarnya mungkin influence yang besar juga dari mamaku sih, karena mamaku kan juga bekerja di bidang hukum, dia kuliah hukum juga 3 kali gitu kan. Jadi aku ngelihat mungkin materi-materi yang dia pelajarin, terus cara dia belajar, pekerjaan dia sekarang tuh jadi interested gitu sih. Karena kayaknya seru gitu.
Jadi Dan sebenarnya nggak ada dorongan dari mama juga? enggak, sebenarnya dia bebas mau apa aja gitu. Cuman emang pada saat aku waktu itu milih jurusan, kok kayaknya emang aku merasa paling cocok sama kayak mama nih di bidang hukum kayaknya. Dan ya sepertinya bener sih. Jadi kalau aku juga sempat lihat-lihat perjalanan mama tuh ternyata dari model, terus penyanyi juga ya? Mama tuh Artis aktris ya, termasuk public figure ya termasuknya. Wow, luar biasa ya. Dan ini ada ibaratnya apa ya? Sesuatu hal yang ditularkan secara tidak langsung ya? Iya, secara tidak langsung sebenarnya. Lewat bidang hukum gitu. Karena bagaimana kan hukum untuk bisa menegakkan keadilan. Iya, gitu. betul. Jadi kalau lanjut S2, ngambilnya masih dalam bidangnya, jurusan yang sama? Iya, hukum. Cuman aku pengennya di luar sih. Jadi ngambilnya international law gitu. Oh, oke. Tapi kamu memang jadi pingin pengacara selain jadi penyanyi misalnya? Itu belum tahu sih sebenarnya. Masih mencari-cari jati diri. Oke. Cuman ya maksudnya sampai sekarang aku merasa kalau misalnya aku belajar hukum tuh seneng aja sih, karena emang materinya tuh diverse ya, banyak gitu, terus interesting gitu. Oke. Aduh, kalau ngomongin hukum memang pusing ya untuk orang awam ya, terutama untuk saya yang backgroundnya ilmu komunikasi. Walaupun memang ada sedikit lah kaitannya. Tapi ya apapun yang nanti Azani pilih pun itu akan, ya aku berharap jadi salah satu pilihan yang terbaik juga gitu. Amin. Tapi bukan hanya itu yang ingin dicapai ya, bukan hanya kuliah di S2. Termasuk kalau dari harapan karir musik kamu sendiri itu gimana nih? Iya, aku salah satu goal aku di tahun ini juga mengeluarkan single lagi. Terus semoga tahun depan ada kesempatan untuk bisa mungkin ngeluarin EP kali ya. Jadi extended playlist. Ya itu sih buat saat ini goalnya. Oke, ya kita doakan semoga bisa tercapai untuk apa yang kamu harapkan, karena sekali lagi nggak ada salahnya ya untuk bermimpi, nggak ada salahnya juga untuk mencoba. Dan ya ibaratnya kalau misalnya punya mimpi, sekali lagi kalau mimpi itu kan nggak akan pernah kita bisa bunuh. Ini aku ada kata-kata mengutip dari Panji Pragiwaksono bahwa mimpi itu nggak akan bisa kita pernah bunuh sampai kapanpun. Iya, betul. Tapi dia hanya pingsan sesaat dan kemudian bangkit di usia tua dalam bentuk penyesalan. Jadi kalau sekali ibaratnya ada kesempatan sekarang ya coba dulu untuk aja, memaksimalkan. Tidak Oke. salahnya. Ini terakhir ya, ada yang ingin disampaikan nggak sih untuk dari Azani sendiri? Terutama masih berkaitan dengan lagu ini deh, dan misalnya ada makna pesan yang juga relate lah dengan yang mendengarkan. Yes, jadi emang tadi sih maknanya mungkin, apalagi untuk anak-anak yang seumuran aku sekarang ya. Ya, masih bingung ya, yang masih labil banyak. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian dengerin lagu ini bisa meresapi maknanya bahwa nggak ada salahnya kok untuk menjalani apa yang kalian ingin lakukan dulu sekarang gitu, karena perjalanan masih panjang guys. Nah itu dia. Iya, dan semoga kalian berkenan untuk mendengarkan lagu aku yang udah tersedia di seluruh DSP. Siapa tahu setelah mendengarkan lagu ini motivasinya jadi lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi ya. Semangat lagi. Jadi jangan sampai liburan panjang itu setelah wisuda. Kan biasa kalau liburan panjang itu setelah ini ya, setelah sidang akhir atau setelah UAS biasanya. Ini malah setelah wisuda libur panjang ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting terus berusaha dan terus berjuang, jangan patah semangat. Oke, kalau gitu makasih banyak Azani udah ngobrol lagu terbarunya. Pokoknya seru banget untuk bisa didengarkan juga maknanya. Coba ibaratnya dimaknai lagi terkait dengan lagu tersebut supaya nanti bisa membangkitkan motivasi kita tentunya. Yang pasti support terus untuk Azani bisa terus berkarya dan juga pastinya dinantikan juga untuk karya selanjutnya. Terima kasih. Kalau gitu, terima kasih Sobat Komens. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share. Sekali lagi, kalau penasaran dengan lagunya, langsung saja bisa kunjungi di semua platform digital streaming. Klik Azani, tak ada salahnya. Oke, langsung capskan. Kalau gitu gue Aldi dan sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas. See ya.